Kalau denger-denger nih, waktu aku mau daftar kuliah gitu kan juga ada yang bilang aku mau psikologi yang saintek nih, soshum gitu kan. Ngantuk. Nah, halo, kembali lagi di channel Afin Anomali. Jadi di konten aku kali ini aku bakal bahas tentang anak kuliahan. Oke, kalau sebelumnya aku pernah bikin video tentang program studi kedokteran, aku cerita sendiri ya tentang prodi itu. Nah, kali ini tuh ada yang spesial karena yang bakal aku tanya-tanya itu adalah teman aku, tapi dengan program studi yang berbeda. Nah, untuk episode yang pertama kali ini adalah apa Ki? Psikologi. Jadi kalau psikologi itu, setahu aku prodi ini tuh semakin lama, semakin kesini lah ya, semakin kesana apa sih? Semakin banyak banget peminatnya, semakin banyak yang pengen masuk ke prodi psikologi nih gitu. Terus juga kalau dihitung-hitung juga termasuk prodi favorit. Nah, langsung aja kali ya kita masuk ke segmen-segmen di konten ini. Yang pertama, ada segmen Setahu Kamu. Kita tuh belum kenalan ya. Tahu aku namanya siapa? Oke, kenalan dulu deh. Halo semuanya, halo subscribernya Afina. Halo, jangan lupa klik tombol subscribe di layar HP kamu ya, biar aku semangat terus bikin video. Makasih. Halo semuanya, jadi nama aku Zakia Fatimah Azhar, bisa dipanggil Tia. Aku kuliah di UI jurusan psikologi. Oke, ada lagi? Dan aku baru semester 2 sebenarnya. Oh iya, jadi karena kita juga bukan terlalu yang expert banget tentang psikologi ini, tentang yang mau kita bahas, mungkin kita bakal cerita-cerita atau ngobrol santuy secara superficial aja nih tentang psikologi, jadi nggak terlalu mendalam gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau sharing juga tentang psikologi atau kuliah juga di psikologi, kalau nggak pernah tahu nih tentang info-info about psikologi, bisa komen di bawah. Langsung aja, yang pertama tadi segmen apa namanya? Setahu Kamu. Jadi langsung aja ya ke pertanyaan yang paling umum dulu. Psikologi itu mempelajari tentang apa sih, Kia? Oke, aku jelasin di sini ya. Jadi itu psikologi itu dalam bahasa Yunani dibagi menjadi dua, yaitu psyche dan ologi, dimana yang berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jadi psikologi yang dimaksud di sini tuh ilmu pengetahuan dengan banyak bidang spesialisasi yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses-proses mental. Berarti intinya mempelajari tentang tingkah laku manusia gitu ya. Jadi bahasa Banyak spesifikasinya. banyak. Soalnya tingkah laku manusia kan juga banyak banget gitu kan. Sangat rumit sih kalau menurut aku. Ya nggak sih? Pusing nggak belajarin tingkah laku manusia? Apa excited banget atau gimana gitu? Aku excited sih, excited untuk kayak, jadi itu udah kan yang awalnya kepo untuk memahami orang lain, jadi kayak merasa ternyata gini nih gitu. Jadi kayak udah merasa bisa gitu loh. Ya walaupun belum expert banget. Oke, karena kamu kan juga baru semester 2 ya. Kalau denger-denger nih, waktu aku mau daftar kuliah gitu kan juga ada yang bilang aku mau psikologi yang saintek nih, soshum gitu kan. Jadi tuh emang prodi psikologi itu ada yang saintek, ada yang soshum gitu. Kalau di UI sendiri tuh saintek atau soshum? Di UI sendiri dia itu termasuknya soshum. Soshum.
Tapi kamu dari IPA kan? Iya, SMA-nya. aku dari IPA. Berarti nggak menutup kemungkinan ketika SMA-nya itu jurusannya Saintek, IPA, terus kuliahnya ambil Soshum gitu ya. Tapi kalau Soshum ambil IPA tuh kadang susah ya? Susah sih. Tergantung anaknya juga. Nah, kalau misal emang prodi psikologi itu ada yang rumpun Saintek sama rumpun Soshum, itu bedanya apa tuh? Jadi tuh hampir sama sebenarnya ya. Cuman tuh yang lebih kita tahu kan Saintek kan dia lebih mempelajari tentang ilmu yang nyata dalam kehidupan. Maksudnya ilmu yang sudah pasti ada rumusnya gitu kan. Sudah apa ya? Sudah dipelajari sebelumnya. Kalau psikologi kan sosial gitu. Jadi itu dipelajari dipelajari lebih lanjut lagi walaupun sudah ada teorinya. Jadi lebih diteliti lagi. Jadi itu perbedaannya di antara psikologi Saintek sama Soshum itu. Kalau Saintek itu dia lebih mempelajari tentang perilaku manusia, namun terdapat implementasinya ada hubungannya sama medis ya, gitu ya. Betul, ada hubungannya sama medis. Jadi itu ada semacam bahasa kasarnya dia punya obat gitu loh, kayak dokter. Tapi bukan bilang dokter juga, beda juga sama dokter. Dia punya misalkan racikannya agar dia tuh agar gangguan yang dialami itu sembuhnya tuh cepat gitu loh. Nah, beda lagi kalau sama yang psikologi sosial, dia nyembuhin pasiennya itu secara cepat dengan melalui meditasi, melalui konsultasi, melalui diri kita, melalui misalkan dengan pengalaman ada gitu. Jadi itu lebih ke kehidupan layaknya manusia sebagai makhluk sosial. Berarti lebih ke sosialnya kan, kalau yang lebih ke lingkungan ya sosial. sosial. Kalau yang Saintek itu kalau aku disimpulin dia korelasinya lumayan erat sama medis gitu, sama fisiologis manusia gitu ya mungkin ya. Jadi agak terdapat hubungan antara. Selanjutnya kalau untuk kuliah di program studi psikologi ini, lama sekolahnya tuh mungkin bisa diceritain gitu loh, biar teman-teman di sini juga tahu psikologi itu lama apa enggak sih sekolahnya gitu. Kalau untuk yang ambil psikologi sarjana S1 ya, S1-nya tuh berapa tahun? Itu macam-macam maksimal kalau di UI sendiri itu 7 tahun. S1 7 tahun maksimal. Minimalnya berapa? Minimalnya 3,5 tahun. Dan kalau untuk mau jadi psikolog, mau ambil profesi psikolog, dia nggak bisa hanya lulus S1 aja, dia harus ikut kuliah lagi di psikologi S2 gitu. Kalau untuk ambil profesi sebagai psikolog yang benar-benar psikolog dan bisa buka praktek sendiri di Indonesia. Terus kalau yang lulusan S1 itu berarti prospek kerjanya apa aja tuh? Ya sebenarnya banyak sih. Misalkan ya, salah satu contohnya aja, misalkan dari bidang klinis deh. Bidang klinis itu ada yang jadi konsultasi, misalkan buka konsultasi orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, misalkan ada skizofrenia, stres, atau disabilitas. Riwayat penyakit tertentu atau punya masalah dalam hubungannya, kehidupannya, dia bisa menjadi konsultan. Terus juga kalau di bidang psikologi industri organisasi, dia juga bisa menjadi HRD. HRD apa tuh? Human Research Development. Ya. Misalkan dia tuh jadi tuh bekerjanya tuh menerima karyawan, mengetes karyawan yang masuk. Jadi itu lucu ya, kalau misalkan kita seorang psikologi mau daftar sebagai HRD tapi dites oleh HRD. Oh, lucu kan? Dites oleh psikologi juga. Lucu ya? HRD lucu. Tawa dong. Oke, nah itu kan
kalau lulusan S1 itu kan bisa buka konsul juga ya. Nah, Bisa. kalau psikolog juga konsul kan? Konsul, cuman mungkin bedanya dia lebih mendalam, Expert gitu lebih ya. expert, karena pengalamannya kan yang banyak kan. Terus juga mungkin dibantu oleh psikiater juga, ada obatnya juga tuh. Kalau psikiater tuh kayaknya jebolan psikologi saintek ya. Bukan, psikiater Beda tuh lagi? dari dokter. Oh gitu. Aku malah nggak tahu ya. Tuh. Iya, psikiater kan harus S1-nya dokter, psikolog S1-nya psikolog. Berarti misal aku nih lulus sarjana kedokteran ya, terus nanti aku bisa jadi psikiater lewat sekolah S2-nya psikologi gitu. Iya. Oke, pengetahuan baru loh guys. Pengetahuan baru loh guys. Pengetahuan baru loh guys. Mantap nih. Jadi aku mau ngasih tahu ya. Aku mau ngasih tahu perbedaan psikolog sama psikiater. Mm-mm. Jadi kalau psikolog itu yaitu yang pertama tadi S1-nya harus psikologi, dan kalau psikiater S1-nya harus kedokteran. Tapi bedanya tuh kalau psikolog itu menangani perilaku manusia dengan menggunakan teori yang kita punya, teori yang kita dapat, ilmu yang kita dapat untuk diterapkan kepada pasien tersebut. Maksudnya melalui tingkah laku, melalui peran sosial. Tapi kalau psikiater, dia tuh melalui tingkah laku juga, tapi ada obatnya. Dia buat obat, namanya juga S1-nya kan kedokteran. Jadi dia harus membuat Iya juga sih. stimulus tersebut biar Gimana biar perilakunya juga digabung gitu loh, antara pengetahuan pengetahuan sosial sama sosial manfaat medis. dengan medisnya itu jadinya saling berkaitan dan mempercepat proses penyembuhan si pasien Oke. tersebut. Tetapi Keren. Di zaman sekarang ini, kata dosen aku sih ya di psikologi, para psikolog itu malah harusnya kan bekerja sama dengan psikiater biar balance, biar pasiennya tuh mendapat perawatan Optimal gitu kali ya. perawatan dari lingkungannya, tapi juga dikasih stimulus yang nyata atau obat-obatan kayak gitu, Formula gitu ya. formula kayak gitu, biar cepat terselesaikan masalahnya. Cuma di Indonesia psikiater sekarang kebanyakan nggak mau bergabung sama psikolog itu kata dosenku ya. Oh, Maaf gitu. kalau misalnya. Nanti malah hubungan yang terjalin antara psikolog sama psikiater itu kayak kompetensi banget gitu. Jadi kayak buat perbandingan, buat kayak Karirnya. karirnya gitu. Gitu sih. Oke. Lanjut aja kali ya. Tadi kita udah bilang tentang prospek kerja. Udah. Ada lagi nggak prospek kerja? Kayaknya tuh luas banget tuh psikologi, ilmu psikologi tuh. Jadi apapun tuh peluangnya ada gitu. Tulangnya ada, tergantung si perusahaan tersebut ada bidang psikologinya atau enggak. Di PLN pun kita juga bisa. Berarti psikolog atau jebolan sarjana psikologi itu S1 psikologi itu bisa kerja di perusahaan-perusahaan. Bisa banget. Oh, terus ada juga kalau ada yang mau ambil psikologi pendidikan nih, yang suka sama anak-anak gitu kan, yang pengen mempelajari perilaku anak, memperbaiki Cara belajar anak gitu, bisa juga masuk ke psikologi pendidikan, bisa kan jadi guru BK, bimbingan konseling dan sebagainya gitu. Oke, kalau kita ringkas nih, psikologi tadi ada psikologi pendidikan, terus ada apa lagi? Klinis, psikologi klinis, habis itu PIO yang psikologi industri organisasi, terus psikologi sosial. Gitu sih. Oke, mungkin kita bisa lanjut kali ya ke segmen selanjutnya. Kenapa boleh diputar? Segmen selanjutnya tuh ada namanya buka-bukaan dan kok maaf, fakta atau fiksi kalau anak psikologi itu bisa baca pikiran orang. Bakal bikin juga semacam ini tapi dengan program studi yang berbeda juga dengan teman-teman aku, Arsitektur next. astagfirullah. Oke, jangan lupa nantikan part 2-nya ya. Aku pamit dulu, bye-bye and peace out.